Mini Wukong menyerbu ke depan, tongkatnya terayun liar saat ia melampiaskan amarahnya pada Zenos. Alien besar bermata satu itu nyaris tak bereaksi. Seringai tersunggih di wajahnya saat ia dengan mudah menghindari serangan. Senyuman itu begitu angkuh sehingga pantas memiliki latar belakang penjahat sendiri. Tolong beri orang ini cermin. Di saat yang sama, para monster gunung berkabut melancarkan serangan ke punggung Zenos yang terbuka. Cakar dan taring mereka mengincar titik lemah, tetapi Zenos membalas dengan kekuatan yang mengerikan. Meraih dua monster di tangannya yang besar, ia menghancurkan mereka tanpa ragu. Sebelum Zenos sempat menyelesaikan serangan baliknya, tongkat Mini Wukong mengenai mata Zenos yang besar. Kekuatan pukulan itu menyebabkan retakan yang terlihat, membuat Zenos benar-benar lengah. Tubuhnya terhuyung ke belakang saat ia mencengkram matanya. Rasa sakit terukik di wajahnya. Para monster memanfaatkan momen ini untuk memanfaatkan keunggulan mereka. QB yang diselimuti api memimpin, berubah menjadi tubuh apinya. Ia melancarkan ledakan api yang menghantam Zenos, memicu ledakan dahsyat. QB tidak hanya bertarung, ia sedang mengikuti audisi untuk lagu pembukaan anime besar berikutnya. Seseorang menyalakan musiknya. Ketika debu mereda, Zenos tetap berdiri. Tubuhnya tampak tidak terluka kecuali retakan di matanya. Ia menyadari bahwa luka yang disebabkan oleh tongkat Mini Wukong tidak dapat dipulihkan. Fakta ini jelas mengguncangnya. Secercah ketakutan melintas di wajahnya. Salah mengartikan keraguan Zenos, QB menggeram. Jangan pernah berpikir untuk lari dari sini hidup-hidup. Wujud apinya memancarkan amarah saat ia menatap alien itu. Zenos yang kembali tenang mencemooh. Lari darimu, ia mencibir menutupi kegelisahannya. Tidak seorang pun di sini yang bisa menghentikanku jika aku ingin pergi. Tapi yang ku cari tidak ada di sini, jadi aku akan kembali. Ini bahkan bukan wujud terakhirku. Zenos berbalik dan mulai mundur. Gerakannya cepat dan hati-hati. Para prajurit gunung berkabut menyaksikan dengan frustasi saat ia membuka portal bercahaya. Xiaolan dan Macan Putih meraung marah, tetapi keduanya tidak dapat bereaksi tepat waktu untuk menghentikannya. QB menggeram frustasi tak berdaya mencegah pelariannya. Saat Zenos melangkah ke portal, ia berhenti sejenak untuk melontarkan ejekan terakhir. Seringai kembali sebelum kata-kata itu sempat keluar dari mulutnya. Sebuah tentakel gelap muncul entah dari mana. Tentakel itu melilitu Zenos dengan kekuatan yang menghancurkan, menghentikan jalan mundurnya dan langsung membungkamnya. Tubuh pemimpin serangga darah itu meliuk-liuk mengerikan sebelum akhirnya lemas. Usahanya untuk melarikan diri digagalkan. Di tanah, Sparky dan makhluk-makhluk lain dari gunung berkabut tercengang oleh gelombang energi roh yang tiba-tiba. Kehadirannya begitu dahsyat dan mereka secara naluri mengenali sumbernya. Mata mereka mendongkak dipenuhi kekaguman dan kegelisahan. Yuziu, sang pohon dewa, melangkah melalui portalnya sendiri. Wujudnya yang menjulang tinggi memancarkan aura kekuatan yang tak tertandingi. Medan perang bergeser di bawah beban kekuatannya. Para monster menundukkan kepala secara naluriah saat tatapan tuan mereka menyapu pembantaian itu. Zenos sendiri babak belur namun menantang. Mata tunggalnya menatap pohon dewa dengan kekuatan yang mulai muncul. Mata tunggal Zenos tertuju pada Yuziu. Kesadarannya pun muncul. Ia bukan lawan biasa, ia adalah pohon dewa itu sendiri. Oh tidak, aku mengacau. Sebelum Zenos sempat bereaksi, Yuziu menyerangnya dengan amarah dewa pendendam. Sulur-sulurnya mencambuk membanting Zenos ke tanah. Zenos meraung kesakitan, mencengkram luka menganga di dadanya saat akar Yuziu melayang mengancam di atasnya. Suaranya dipenuhi rasa takut sekaligus amarah. Yuziu tidak menanggapi dengan kata-kata. Sebaliknya salah satu akarnya melesat ke depan, menusuk mata besar Zenos dengan presisi brutal. Kekuatan serangan itu mengirimkan gelombang kejut yang beriak di medan perang, tak menyisakan keraguan akan dominasi Yuziu. Jika intimidasi adalah olahraga, Yuziu baru saja memenangkan emas.
Zenos menggeliat kesakitan. Wujudnya yang dulu mengesankan berubah menjadi keputusasaan. Namun, bahkan dalam kondisinya yang lemah, pemimpin serangga darah menolak untuk menyerah. "Kau pikir membunuhku akan menghentikan apa yang akan terjadi?" Ia mencibir. Darah menetes dari matanya yang hancur. "Kaisar Agung sudah dalam perjalanan. Tak ada yang bisa kau lakukan untuk mengubahnya." Yujio memiringkan kepalanya sedikit. Ekspresinya tak terbaca. Lalu dengan jentikan sinar lasernya ia membungkam Zenos untuk selamanya. Tubuh pemimpin serangga darah itu ambruk, tak bernyawa ke tanah. Medan perang menjadi sunyi senyap saat kekuatan Yujio menguasai para penyintas. Di suatu tempat, layar permainan berakhir untuk Zenos, mengalihkan perhatian kepada yang terluka. Yujio mulai memperbaiki apa yang bisa diselamatkan. Sementara itu, banyak Wukong berlutut di sisi kera itu. Air mata mengalir di wajahnya. Beban segel raja di tangannya terasa tak tertahankan. Yujio mengamati monyet muda itu dalam diam, menyadari badai rasa bersalah dan duka di dalam dirinya. Namun belum ada waktu untuk menghibur diri. Kyuubi mendekat, wujudnya yang berapi-api meredup karena kelelahan. "Kita telah kehilangan terlalu banyak," lapornya dengan muram. "Pasukan semut dan mantis telah hancur lebur, babi hutan berkurang setengahnya, dan suku kera putih hampir musnah." Ekspresi Yujio mengeras. "Kumpulkan mayat-mayat yang utuh," perintahnya. "Yang bisa kuhidupkan akan kuhidupkan kembali." Tetapi bahkan kekuatan ilahinya pun ada batasnya. Yang terhapus sepenuhnya oleh serangan Zenos tak tertolong lagi. Tanpa sepengetahuan para penyintas, Mystic Mountain mengamati dari balik bayangan. Kehadirannya merupakan penilaian diam-diam atas kesiapan mereka menghadapi apa yang akan terjadi. Akar-akar Yujio menyembul dari tanah, melingkarinya dalam sekejap. Satu akar berubah menjadi kepala naga. Suaranya seperti gemuruh guntur. "Katakan apa yang kalian ketahui tentang makhluk-makhluk itu dan tuan mereka," pinta Yujio. Misty menyeringai. "Tidak terkesan dengan pemandangan itu. Kalian ingin menghadapi musuh sekarang, mereka menjauh," tanyanya dengan dingin. Sikap acuh tak acuhnya membuat Yujio tidak senang. Ia mengeratkan cengkeramannya, sulur-sulurnya mendekat. "Bawa aku ke sana," perintahnya. Dengan desahan pasrah, Misty mengalah. "Kalian belum siap untuk pertarungan ini," ia memperingatkan, tetapi ia menurut. Saat ia membuka portal menuju tempat yang tak diketahui, Yujio menoleh ke arah Kyuubi. "Pimpin selama aku tidak ada," katanya. Yujio dan Misty melesat menembus kehampaan kosmos yang luas, kehampaan yang sunyi membentang tanpa akhir di sekeliling mereka. Misty tak kuasa menahan diri untuk mengagumi kekuatan Yujio. Sejak pertemuan terakhir mereka, ia telah tumbuh secara eksponensial, memancarkan kekuatan yang hampir tak terpahami. Seolah ia menegaskan pikirannya, Yujio dengan santai merobek kehampaan dengan jentikan sulurnya, menunjuknya dengan mudah. Di permukaan Venus, makhluk yang dikenal sebagai Fanny, mutan laba-laba dan belut bengkok berjalan tertatih-tatih melintasi gurun. Mutan Venus itu membekuk, instingnya berteriak saat kehadiran yang luar biasa turun ke planet itu. Langit menggelap dan sosok Yujio kolosal menjulang di atas. Energinya berkobar seperti suara murka ilahi melayang di udara. Ekspresi Yujio tenang, nyaris mengancam saat ia menatap tajam targetnya. Misty yang hampir tak bergelantungan di seluruh Yujio menyadari betapa cepatnya mereka tiba. Perjalanan antar planet kurang dari sehari. Fanny nyaris tak sempat menyadari ancaman yang akan datang sebelum Yujio jatuh dengan ledakan dahsyat. Debu dan puing-puing berhamburan ke udara saat seluruh Yujio mencambuk. Menangannya di tanah, ia berbicara. Suaranya pelan namun dipenuhi amarah dingin. "Karena telah membunuh bawahanku, nyawamu akan melayang." Tak terganggu, Fanny menanggapi dengan ketenangan yang mengancam. Menyadari pengejaran Yujio, ia tak menyangka akan menemukannya secepat ini. "Aku mutan itu," tapi Yujio sedang tidak ingin berbasa-basi. Sulur-sulurnya mencambuk dengan cepat, memaksa Fanny membalas dengan jurus cakar virajanya.
Percikan api bertebangan saat keduanya beradu. Serangan Yujiro yang tak terhentikan menekan Fanny semakin jauh ke dalam gurun. Pertempuran semakin memanas. Energi merah tua menyelimuti Fanny, mengidentifikasinya sebagai mutan Orde Kelima yang transenden. Statistik dalam sistem memproyeksikan kemampuan beradaptasinya dengan kehebatan ofensifnya. Kombinasi mematikan di gurun. Terlepas dari statistiknya, Fanny tampak seperti tipe bos yang membutuhkan banyak regu penyerang untuk mengalahkannya. Yuzio yang tidak terkesan melepaskan skill flame feeder miliknya. Gelombang api yang membakar meraung ke arah Fanny, memaksa mutan itu menghindar. Bahkan saat Fanny lolos dari api, akar Yuzio tak kenal lelah mengejarnya, memberikan pukulan demi pukulan yang menghancurkan Fanny. Fanny membalas dengan menyemburkan gelombolan serangga darah, menyerbu medan perang dalam gerakan putus asa. Namun Yuzio tetap tak tergoyahkan. Dengan presisi yang mengerikan, ia membekukan para minion di jalur mereka menggunakan skill Ice Egg miliknya, membungkus mereka dalam es yang berkilauan. Fanny yang kini dalam posisi bertahan mengerahkan sisa kekuatannya untuk satu serangan terakhir, bom ampuh. Ledakan itu mengguncang medan perang. Intensitasnya sesaat menggaburkan Yuzio dalam asap dan api. Misty berpegangan erat, matanya terbelalak khawatir saat debu menghilang. Yuzio muncul tanpa cedera sama sekali. Ekspresinya lebih dingin dari sebelumnya. Saat ini pilihan hidup Fanny mungkin terbayang di depan matanya. Menutup jarak dalam sekejap, Yuzio mencengkram wajah Fanny, membantingnya ke tanah dengan hantaman dahsyat. Mutan itu terbatuk darah. Kekuatannya memudar dengan cepat. Tubuh Fanny yang hancur terhempas melintasi gurun Venus, terhempas oleh ledakan dahsyat Yuzio. Saat debu mulai mereda, Yuzio meluangkan waktu sejenak untuk mengamati medan perang. Kemudian dengan cahaya yang mengancam, wujudnya mulai berubah, menjulang tinggi di atas medan yang hangus. Wujud baru Yuzio muncul, sebuah mitch berbasis pohon yang dipenuhi bola-bola elemen melayang mengancam di belakangnya. Energi bos terakhir terbuka. Seseorang memberi isyarat untuk menyalakan musik pertempuran. Tanpa ragu, Yuzio melancarkan rentetan serangan. Setiap bola-bola melepaskan ledakan dahsyat yang menerangi langit yang sunyi. Kekuatan dahsyat mereka membuat Misty yang menyaksikan dari jarak aman memegangi bulu-bulunya dengan tak berdaya. Ledakan-ledakan itu merobek wujud Fanny yang babak belur, mengguncang tanah. Sejujurnya planet ini pantas mendapatkan hukuman berat saat ini. Di tengah kekacauan itu, Yuzio tidak menyerah. Ia mendekati Fanny, meraih tubuh mutan Venus yang hancur dan merobek dua anggota tubuhnya dengan sangat mudah. Jeritan Fanny menggema di seluruh gurun, melodi penderitaan dan perlawanan yang menghantui. Binatang yang termutilasi itu menuntut untuk tahu mengapa Yuzio menyiksanya. Tatapan Yuzio membara dengan jijik saat ia menjawab dengan dingin. Rasa sakit yang kau timpakan pada Keraputi adalah rasa sakit yang akan kau tanggung sekarang. Seluruhnya mencabuk seperti badai, mencabik-cabik tubuh Fanny sehingga tak dikenali. Jika Fanny punya profil bintangnya pasti nol. Layanan pelanggan tidak ada lagi. Mengangkat sisa-sisa mutan itu dengan satu sulur, Yuzio menginterogasinya. Apakah mata merah raksasa yang kulihat itu ada hubungannya denganmu? Mengapa kau memulai perang dengan bumi? Bahkan dalam kondisinya yang hancur, Fanny mulai tertawa. Suaranya bercampur rasa sakit dan ejekan. Ia mengejek Yuzio, mengklaim mata merah itu milik Kaisar Agung, dan memperingatkan bahwa tindakan Yuzio telah menentukan nasibnya. Frustasi namun tenang, Yuzio membanting Fanny ke tanah dengan kekuatan yang cukup untuk membuat planet itu bergetar. Fanny yang kini hampir tak sadarkan diri mengungkapkan satu detail terakhir. Pembunuh bugit, pion Kaisar Agung di bumi, oleh Yuzio telah membuat Kaisar murka. Bahkan sekarang Kaisar Agung berbicara di seluruh alam semesta, berniat membalas dendam. Didorong oleh pengungkapan ini, Fanny tertawa terbahak-bahak, mengatakan bahwa kehancuran Yuzio tak terelakkan. Tetapi Yuzio sudah cukup mendengar. Dengan raungan yang memekakan telinga, ia melepaskan ledakan terakhir yang menguapkan Fanny sepenuhnya. Serangan itu mengukir jurang besar di permukaan planet.
tak meninggalkan jejak hutan itu. Saat keheningan menyelimuti medan perang, Yuzio mengalihkan perhatiannya ke Misty. Melayang di dekatnya, ia mengamati pembantaian itu dengan merasakan takjub sekaligus gelisah. Yuzio bertanya apakah Kaisar Agung adalah ancaman yang sama yang pernah ia peringatkan. Ketika Misty memastikannya, ia mendesak lebih lanjut. Siapakah Git? Jawab Misty membuatnya merinding. Git dijelaskan adalah nama asli kegelapan itu sendiri. Baiklah Yuzio, itu beberapa pengetahuan tentang penjahat utama yang mungkin seharusnya kau tanyakan lebih awal. Melihat kebingungan dan pertanyaan yang mengaburkan pikiran Yuzio, Misty mendesaknya untuk meninggalkan planet itu, berjanji untuk menjelaskan lebih lanjut nanti. Namun sebelum mereka sempat pergi, sebuah kristal biru bercahaya muncul dari sisa-sisa Fenix. Misty segera mengidentifikasinya sebagai inti bintang, artefak langka yang terbentuk dari akumulasi energi sebuah planet. Seiring waktu, inti bintang itu dapat berevolusi menjadi jantung dunia yang mampu menopang kehidupan. Menyadari nilainya yang sangat besar, Yuzio meraihnya dengan syukur. Ekspresinya menunjukkan campuran rasa ingin tahu dan tekad. Rasanya seperti menemukan harta karun legendaris setelah pertarungan melawan bos penyerbuan. Kembali ke bumi, para binatang buas dari gunung berkabut yang gugur sedang memulihkan diri di dalam pot penyembuhan. Di antara mereka, Mini Wukong duduk diam di depan pot kera putih besar. Luka dan rasa bersalah membebaninya. Teman-temannya memperhatikan dari kejauhan, berbisik-bisik tentang kekhawatiran mereka tentang berapa lama ia duduk di sana. Terlalu dalam pikirannya, Mini Wukong memutar ulang setiap momen pengorbanan yang telah membawa mereka ke titik ini, memecah kesunyian yang muram. Yuzio melangkah masuk. Sosoknya yang menjulang tinggi mengingatkan akan pertempuran mereka baru-baru ini. Dengan jentikan ringan, ia melemparkan kepala mutan Venus yang terpisah ke tanah di hadapan Mini Wukong. Suaranya tenang namun berwibawa, membelah udara. Suku kera putih telah terbalaskan. Yuzio berdiri di samping Mini Wukong. Keduanya menatap dengan khidmat Raja Kera Putih yang telah gugur. Suara Yuzio tenang dan berwibawa, meyakinkan kera kecil itu bahwa luka-luka sang raja bukanlah salahnya. Tugas seorang raja adalah melindungi rakyatnya, kata Yuzio. Tetapi mata Mini Wukong tetap tertuju ke tanah. Setelah jeda, ia memperlihatkan segel raja, tanda kepemimpinan ilahi yang dipercayakan kepadanya tepat sebelum sang raja terdiam. Aku tak layak, gumamnya. Aku tak cukup kuat untuk menanggung ini. Di suatu tempat, sebuah montes latihan yang terinspiratif sedang menunggu untuk terjadi. Di belakang mereka, monyet-monyet lain bertukar pandang dengan cemas. Namun, sebelum keputusasaan sempat menyelimuti, Mini Wukong mengepalkan tinjunya dan melangkah maju menuju kepala mutan Venus yang terpenggal. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia membenturkan dahinya sendiri ke kepala itu. Darah menetes di wajahnya saat ia menyatakan, "Aku akan menjadi lebih kuat dari siapapun, cukup kuat untuk menjadi raja." Puncak perilaku keras kepala secara harfiah saat Mini Wukong berjalan pergi. Teman-temannya mengikuti dalam diam tertegun. Kekaguman mereka begitu nyata. Yuzio memperhatikan senyum tipis tersungging di bibirnya. Kera kecil itu tumbuh dewasa. Jika tidak secara fisik, maka pasti secara spiritual. Namun lonjakan pertumbuhan tidak akan merugikan. Mengalihkan fokusnya ke tempat lain, Yuzio mendekati Misty. Sikapnya berubah dingin. Udara tampak menebal saat ia menuntut jawaban. Misty yang selalu menjadi teka-teki berpura-pura tidak tahu, tapi Yuzio tidak terima. Sulur-sulurnya mencambuk, mencengkeramnya dengan erat. "Katakan yang sebenarnya," katanya. Suaranya bagai pedang. "Bagaimana kau tahu nama musuh yang tidak diketahui orang lain?" Terperangkap dalam cengkeramannya, Misty akhirnya mengalah. Ia menjelaskan bahwa mereka bisa meramal masa depan, meskipun pengetahuan mereka terbatas. Penasaran sekaligus curiga, Yuzio mendesak lebih jauh. "Siapa mereka dan siapa kau?" tanyanya. Perlahan Misty mengungkapkan kebenaran. Ia adalah arwah yang telah tiada yang menghuni wujudnya saat ini.
Pengakuannya disertai peringatan keras, pasukan Kaisar Agung akan menyerbu bumi, meninggalkan gunung berkabut sebagai benteng terakhir, dan itu pun akan runtuh. Satu-satunya harapan mereka terletak pada mengumpulkan sekutu dari luar bumi. Ekspresi Eugeo menggelap saat ia menyerap kata-katanya. Situasinya lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Ketika Misty selesai, rasa frustasi Eugeo meluap. "Kenapa aku harus percaya padamu?" tanyanya. Jawaban Misty sederhana, percaya atau tidak, itu tidak akan mengubah fakta bahwa pasukan Kaisar Agung akan datang. Kata-katanya membuat Eugeo terdiam. Ia mengajukan satu pertanyaan terakhir. "Masa depan seperti apa yang kau telah lihat?" Ekspresi Misty menjadi muram. Ia menggambarkan sebuah planet yang terbelah, kehancurannya mutlak. Peringatan itu terus menghantuinya saat ia membuka robekan dimensional, menghilang dengan janji untuk kembali. Ditinggal sendiri, Eugeo terdiam, pikirannya terpacu. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Membuka robekan kehampaannya sendiri, ia bergegas ke pangkalan bulan. Lawler menyapanya, tetapi Eugeo nyaris tak menghiraukannya. Melesat melewatinya dengan tergesa-gesa. Di laboratorium penelitian, Yuli, mumi ahli magnet, sedang melakukan eksperimen dikelilingi oleh para ilmuwan. Ia berdiri di dalam mesin raksasa yang dirancang untuk memanfaatkan kekuatannya. Saat Yuli menyalurkan energi magnetnya, mesin itu terdengung dengan intensitas yang semakin meningkat. Energi itu memuncak, menyembur keluar dari sebuah outlet dan membentuk lubang cacing raksasa di luar lab. Tubuh Yuli bersinar penuh kekuatan saat ia memaksakan diri dengan batasnya mengelilingi dirinya dalam bola magnet. Akhirnya, ketika ia tak sanggup lagi, ia mundur selangkah, menyaksikan energi yang terhisap menstabilkan lubang cacing. Portal yang berkilauan itu berdiri sebagai gerbang yang mampu mengangkut apapun dan siapapun. Lubang cacing itu meraung hidup, sebuah bukti kerja keras Departemen Penelitian yang tak kenal lelah.